Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi kita itu ya ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan. Dan kita juga tidak luput dari salah dan lupa. Dan Allah sudah menyiapkan perangkat atau menyikapinya, yaitu Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengampun. Jadi kalau kita ada salah, ya kalau kita minta ampun, Allah sudah menyiapkan dirinya, zatnya, yaitu yang Maha Pengampun tadi. Tinggal kitanya saja mau mohon ampun atau tidak, kan seperti itu. Dan artinya kalau kita itu melakukan kesalahan umpamanya, yaitu ya masih bisa dikatakan ya wajar saja, namanya manusia. Ya kadang-kadang salah, lupa dan lain-lain. Tapi yang terpenting ketika kita menyadarinya bahwa yang kita lakukan tadi salah, ya Allah menyuruh wasari'u ila maghfirah, ya segeralah kepada ampunan Allah. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kalau kaitannya dengan orang lain, umpama ada sebuah hadis yang intinya bahwa di dalam diri manusia itu kan ada segumpal darah. Kalau itu baik, ya semuanya akan menjadi baik. Dalam arti ya seluruh anggota tubuh ini, insya Allah seperti itu. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, rusak, maka yang lain bisa menjadi rusak pula. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah hati. Jadi kalau hati seseorang, entah itu siapa, kalau dia baik, bersih, sehat, maka memandang, menyikapi orang lain, walaupun orang lain itu seperti yang saya contohkan tadi, bahwa orang itu ya ada kurang, ada lebih, mungkin juga melakukan kesalahan umpamanya. Tapi kalau hati kita itu atau siapapun itu baik, insya Allah cara menyikapinya juga baik. Umpamanya ya melihat orang yang melakukan kesalahan, ya mungkin dia memaafkan. Oh ya, namanya manusia kadang-kadang juga melakukan kesalahan umpamanya. Terus juga mohon ampunkan, ya Allah ampuni kesalahan saudaraku itu, dia melakukan kesalahan. Kemudian juga kalau kita mampu memberi nasihat agar saudara kita jangan melakukan itu lagi, umpama seperti itu. Atau dia mengukur dia sendiri, oh dia saudaraku melakukan kesalahan, boleh jadi saya sendiri juga pernah melakukan hal yang sama umpamanya. Jadi sehingga tidak ada sikap yang lain yang buruk. Umpamanya yang buruk itu ya memaki, mencaci, mencela,
jijik atau apa umpamanya. Tidak akan seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, nah boleh jadi yaitu tadi, kalau hati seseorang itu rusak, kotor, penyakitan, maka menyikapi orang yang baik saja ya salah, menyikapi orang yang salah ya juga tambah salah. Atau melihat seseorang itu yang sebenarnya semua orang itu punya sisi buruk dan baiknya umpamanya, tapi dia cenderung melihat sisi buruknya, seakan-akan tidak ada baiknya umpamanya, sehingga menutup mata istilahnya. Jadi yang dilihat itu buruknya saja, atau bahasa lain itu orang yang mudah buruk sangka atau suuzon. Jadi setiap menilai, mengomentari orang di sisi yang kekurangannya, yang buruknya, dan kadang-kadang ditambah-tambah berlebih-lebihan. Berlebihannya itu ya itu tadi, mencela, menghina, seakan-akan orang itu jelek semua umpamanya, nggak ada baiknya itu tadi. Padahal Islam mengajarkan kita baik sangka, dan bukan berarti kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbaik sangka itu berarti orang itu tidak punya keburukan atau kesalahan. Tidak. Ya Allah ya maha tahu, orang itu ya semuanya umumnya ya ada salah ada benarnya. Cuman yang diperintahkan oleh Allah berbaik sangka atau menyikapinya atau menceritakannya atau mengomentarinya ya yang baik-baik saja. Kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah kan seperti itu. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, diusir, dilempari batu sampai berdarah namanya. Rasulullah tidak melihat sisi buruknya. Rasulullah melihat sisi baiknya. Baiknya apa? Oh iya, dia itu seperti itu karena belum tahu. Jadi artinya ya dianggap ya tidak salah begitu saja. Tapi karena dia belum tahu. Cobalah kalau hati kita atau hati siapapun itu kotor, buruk, penyakitan, itu yang dilihat ya yang buruknya. Mungkin yang dikatakan ya kurang ajar, orang tidak tahu diri, dikasih kebaikan malah begini begitu, dasar, dan lain-lain, pahamannya seperti itu. Tapi kalau hati siapapun, kalau hatinya tidak penyakitan, hatinya baik, seperti yang dikatakan hadis tadi, insya Allah memandangnya juga pandangan yang baik, kata-katanya juga baik, pikiran kita ya juga baik. Jadi seperti kita menghadapi bayi masih kecil, ketika menggendongnya, kemudian mungkin kencing, ya kita insya Allah tidak akan marah atau maki, namanya masih bayi, belum ngerti kan begitu. Tidak mungkin kita itu terus memakinya, mencelanya, dasar, tidak tahu diri, kencing sembarangan, baju saya jadi pesing, kan ya tidak. Jadi kita belajar seperti itu dalam menyikapi ya semua hal. Jangan kita itu tergesa-gesa untuk menilai sesuatu itu langsung buruk saja kalau kita tidak tahu persoalan persisnya umpamanya, kan seperti itu. Dan juga tidak semua persoalan itu orang itu menceritakan, karena boleh jadi orang itu melakukan sesuatu sikap dan dia tidak menceritakan, ya mungkin untuk menjaga
nama orang lain seseorang. Jangan sampai kita mencelanya di depan umum umpama seperti itu. Jadi kita harus belajar hati-hati. Dan kembali juga tentang hati itu bisa menjadi tanda ciri bagi siapapun. Kalau dia menilai orang itu ya tidak pantas istilahnya untuk didengarkan dengan kata-kata yang ya mungkin pokoknya tidak enak lah, maka itu bukan berarti yang dinilai itu yang jelek, yang jadi masalah sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya masalah, tapi masalah lain urusannya dengan Allah. Tapi yang menilai siapapun tadi, kalau pikirannya jelek, buruk sangka, apalagi dengan emosi dan lain-lain, sebenarnya yang bermasalah ya orang tersebut, ya siapapun yang harus kita pahami itu. Jangan sampai kita juga pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Setiap melihat orang, buruknya saja. Setiap melihat entah itu saudara, tetangga, teman atau siapa, selalu buruk, bahkan ditambah ya emosi, merendahkan dan lain-lain. Itu tanda bahwa siapapun atau kita itu sedang bermasalah, dan itu harus minta ampun kepada Allah dan menyesalinya, dan jangan melakukannya lagi. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang kadang kita atau siapapun tadi tidak menyadari dengan semangatnya, maksudnya baik begini-begini, ternyata sedang merusak dirinya sendiri, sedang menampilkan keburukannya sendiri tanpa disadarinya. Nah, itu yang harus kita pahami, insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya. Bagi saya juga harus belajar untuk introspeksi. Kalau kita pernah melakukannya, ya kita berusaha untuk membenahinya, mohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Insya Allah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.